saudara. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Saya ingin ajak saudara hari ini untuk membahas kembali tentang kehidupan Yakub, saudara ya. Kalau saudara mungkin 2 sesi terakhir yang sebelumnya pada saat saya cerita tentang Yakub saudara belum hadir, mungkin saudara bisa dilihat di YouTube-nya. Jadi terakhir saya akan kilas balik sebentar. Yakub ini apa yang saya ceritakan minggu lalu tentang dia, bagaimana Tuhan berkarya dengan indah di dalam hidup Yakub, saudara. Terakhir saya cerita tentang Yakub di awal bulan Oktober. Kita melihat bagaimana Yakub akan bertemu dengan Esau. Lalu dia takut, saudara. Dia sangat takut. Dan untuk pertama kalinya dia berdoa kepada Tuhan. Jadi setelah berapa pasal diceritakan tentang Yakub, itu pertama kalinya dia minta tolong sama Tuhan. Adalah pada saat dia mau ketemu dengan Esau. Nah, pada waktu itu dia atur strategi, dia bagi 2 rombongannya, dia taruh binatang paling depan, lalu istri-istrinya dan anak-anaknya, lalu yang terakhir dia, saudara. Pada waktu malam, dia bangun lagi tengah malam, dia seberangkan mereka semua, beserta dengan harta-hartanya, lalu tinggallah dia seorang diri di pinggir sungai Yabok, saudara. Tiba-tiba ada figur misterius yang bergulat dengan dia. Dan kita tahu pada akhirnya itu adalah Tuhan, karena dia bilang, aku telah melihat wajah Tuhan dan aku selamat. Berarti kan yang bergulat dengan dia adalah Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan bergulat dengan Yakub semalam-malaman. Minggu lalu, awal bulan Oktober saya bahas, ada cerita kenapa kok Tuhan bergulat semalam-malaman. Gulat ini adalah suatu olahraga yang makan tenaga yang besar, saudara. Nggak bisa bergulat semalam-malaman itu, susah. Tapi Yakub bertahan semalam-malaman, saudara. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan kekuatan aslinya. Tuhan menunjukkan siapa yang sebenarnya jauh lebih kuat. Dengan cara disentuh pangkal pahanya langsung lepas, saudara. Hanya disentuh saja pangkal pahanya lepas pada waktu itu. Kenapa Tuhan lakukan itu, saudara? Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk membuat Yakub ini kehabisan tenaga. Karena Yakub ini adalah orang yang selalu berusaha dengan effortnya. Dia selalu cari akal, selalu cari cara. Selalu jangan taruh resiko di satu keranjang. Selalu seperti itu, saudara. Jadi dia juga masih ada dewa-dewa, dia masih menyembah Elohim Israel, dia masih menyembah dewa-dewa. Dia hidupnya masih kacau, saudara. Dia belum 100% percaya dengan Tuhan. Dia masih cari cara terus, dia cari akal terus. Dikirim mata-mata ke Esau. Lalu akhirnya dia tahu untuk tes ombak ada 400 orang bersama dengan Esau akan jalan mendatangi dia. Dia lakukan banyak hal. Terlihat, saudara, makanya semalam-malaman sekuat tenaga dia bergulat lawan Tuhan. Tapi Tuhan layani, saudara. Supaya dia sampai kehilangan kekuatan. Sampai pada akhirnya mau pagi. Pada saat mau pagi, Tuhan cuma pegang pangkal pahanya, lalu terlepas, kelihatan harusnya Tuhan sudah menang dari awal, saudara ya. Tapi terakhir dia dia lepaskan pangkal pahanya, supaya posisi Yakub bukan lagi fight, tapi posisinya hanya bisa bergantung. Karena pada waktu dia bilang, let me go, biarkan aku pergi, karena matahari mau terbit, biarkan aku pergi. Lalu Yakub sudah dipatahkan ini, kan nggak mungkin kalau orang sudah dipatahkan kakinya dia masih bisa berdiri, saudara ya. Dituliskan setelah itu dia pincang kok, sudah nggak bisa gulat lagi. Dia bilang let me go, berarti posturnya Yakub pada waktu itu adalah dia sedang memeluk Tuhan. Dia sedang gandol, saudara ya, sedang berpegang pada Tuhan. Gak bisa dilakukan lagi dengan kakinya, bukan dengan kekuatannya dia. Lalu Yakub bilang, I will not let you go. Aku tidak akan lepaskan kamu sampai kamu memberkati aku. Lalu Tuhan tanya kepada dia, what is your name? Namamu siapa? Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada dia 20 tahun sebelumnya. Pada waktu dia berhadapan dengan Ishak. Mencuri berkat kesulungan Esau. Ditanya, siapakah engkau anakku? Ishak tanya gitu. Akulah
Esau. Dia ngaku sebagai Esau. Tetapi pada malam itu saudara, di mana pada waktu semuanya sudah meninggalkan dia. Dia tinggal seorang diri, hartanya sudah gak ada, anak-anaknya udah gak ada, istrinya udah gak ada, ternaknya udah gak ada, pegawainya udah gak ada. Tinggal dia dengan Tuhan. Lalu di situ dia mengaku, akulah Yakub. Itulah identitas aslinya dia. Pada waktu dia adalah seorang penipu, dia adalah seorang penjegal, orang yang suka triki ya saudara, pembohong, penipu. Itulah dia. Pada waktu dia mengakui bahwa I am Jacob, aku ini memang Yakub dengan semua kesalahan yang sudah dia buat. Kan tertera dalam namanya saudara, Yakub. Semua kesalahan dalam hidupnya itu tertera dalam namanya Jacob. Dia bilang I am Jacob. Langsung Tuhan kasih identitas baru. Mulai sekarang namamu adalah Israel. Karena kamu bergulat dengan Tuhan dan kamu menang. Jadi itulah cerminan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen saudara ya. Pada saat kita terima Yesus, kita dengan rendah hati kita bilang sama Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Dalam diriku sendiri aku nol. Kita adalah orang-orang berdosa saudara. Pada saat kita bilang kita gak mampu dengan usaha kita, dia berikan kepada saudara keselamatan lewat Yesus Kristus. Dan saudara diberikan identitas baru. Identitas saudara yang baru bukan lagi orang-orang berdosa, tapi identitas saudara dan saya yang baru adalah anak-anak Tuhan. Sons of God. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Itulah identitasmu yang baru. Sama saudara seperti Yakub. Dia dengan rendah hati dia mengakui bahwa dia salah, dia gak mampu. Tuhan kasih dia identitas yang baru. Tuhan rubahkan dia. Nah itulah prolognya saudara. Kunci dari segala sesuatu dalam kehidupan kekristenan ini adalah kerendahan hati saudara. Kunci dari mendapatkan kasih karunia yang besar itu cuma rendah hati. Tuhan aku gak bisa, aku nol. Engkau yang bisa. Dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Justru semakin kita berkurang, semakin kita nol, dia akan terus bertambah saudara. Dia akan terus bertambah, dia akan tunjukkan bahwa semua yang terbaik yang terjadi dalam hidup saudara itu semua karena dia. Bukan karena saudara sama sekali. Justru kalau Tuhan dikasih panggung, itu kan sepertinya kalau kita turun, seperti Yakub tadi, dia semakin rendah hati, dia semakin turun, Tuhan semakin bertambah. Itu kan seakan-akan Tuhan dikasih panggung. Ini loh Tuhan, semua yang kamu, aku nol. Dia akan semakin berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Makanya Yakub dikikis terus. Saudara kan lihat. Dari pelajaran hidup Yakub ini saya semakin belajar saudara. Tuhan ini berkarya itu tidak sehari semalam. Dia rubahkan Yakub itu 20 tahun loh saudara. Makanya kalau manusia hari ini susah diatur, dikasih tahu, ibaratnya susah dibentuk. Memang manusia seperti itu. Dari zaman dulu saudara. Itulah nature manusia. Makanya Alkitab sekali lagi saya katakan bukan buku tentang manusia. Tapi ini adalah buku tentang Tuhan yang baik. Makanya 20 tahun Tuhan bentuk Yakub itu pun belum selesai. Saudara akan lihat nanti saya akan ceritakan. Bahkan dulu saudara ya, saya mengira setelah ini Yakub berubah. Ternyata belum saudara. Masih banyak ceritanya, masih panjang ceritanya. Dia masih akan salah terus. Tapi saudara akan temukan tidak ada satu teguran pun dari Tuhan. Gak ada. Tuhan gak pernah negur dia. Saking baiknya. Makanya kita kalau baca Alkitab, kita lihat kasih Tuhan, terus kita merasa, oh gak mungkin ini, terlalu baik. Ya jelas gak mungkin saudara. Dong kita berpikir pakai otak kita yang cuma berapa gram beratnya. Karena karya Tuhan itu begitu besar di luar dari pikiran manusia. Makanya kasihnya dia kok bisa dia serahkan anaknya untuk kita. Kok bisa gak masuk akal? Ya jelas gak masuk akal. Karena itu pikiran yang jauh lebih besar daripada saudara dan saya. Nah kita akan baca bersama cerita kelanjutan dari ceritanya saudara ya. Kejadian 32 ayat 30 sampai 32.
Ini setelah pergulatan Yakub dan Tuhan, dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Berarti kan yang bergulat dengan dia adalah Tuhan sendiri. Kalau enggak gitu dia enggak mungkin minta berkat. 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara, bayangkan konteksnya dia akan bertemu dengan Esau. Tapi Tuhan buat dia pincang. Sekarang kita tahu, oh gak masalah kan Esau dirubahkan sama Tuhan. Coba jadi dia. Apa yang jadi pikiran saudara? Mati aku ini pasti. Kalau sampai Esau marah, Esau nyerang dia. Udah gak bisa lari dia. Udah pincang kok saudara. Tapi inilah indahnya. Tuhan ini punya cerita itu, dramanya ini cantik sekali saudara. 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sebenarnya bukan memukul saudara ya. Dia touch. Tuh saudara bisa lihat di bahasa Inggris di bawahnya. Touch. Hanya disentuh saja lepas saudara. Boleh masuk Kejadian 33 ayat 1. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang. Dengan diiringi oleh 400 orang. Sesuai dengan omongan mata-matanya Yakub. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea. Sebagian kepada Rahel. Serta kepada kedua budak perempuan itu. 2. Ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Jadi ini kelihatan saudara ya. Dari sini saudara bisa lihat, dia paling sayang sama siapa? Rahel. Yang paling gak berharga buat dia siapa? Bilha dan Silpa, budak-budaknya dan anak-anaknya. Padahal itu anaknya saudara ya. Jadi dia tahu nih, dari sini sudah ada kastanya nih di keluarganya. Nah ini sebenarnya gak boleh saudara. Ini yang buat banyak masalah dalam keluarganya dia adalah dia main favorit. Oh ini aku lebih sayang ini, aku lebih sayang ini. Itu gak boleh saudara. Inilah nanti akan jadi banyak masalah dalam hidup Yakub di kedepan hari. Nah lanjut. 3. Dan ia sendiri, nah ini amazing saudara. Dia yang tadi di paling belakang, saudara lihat sekarang dia di mana? Berjalan di depan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu saudara. Ini suatu perbedaan yang luar biasa di pasal sebelumnya. Semua disuruh maju dulu saudara. Ternaknya apa, istrinya, hartanya dikirim dulu di depan, dia di paling belakang. Sekarang dia sudah berani di paling depan. Padahal kakinya pincang. Lalu masih dia sujud 7 kali. Artinya apa saudara? Pada zaman itu orang kalau sampai sujud 7 kali ini, itu adalah penghormatan bagi seorang raja. Atau seorang tuan. Atau seorang yang punya pangkat saudara. Seperti ke Firaun, ke raja siapa saudara. Itu hormat sampai 7 kali. Dia sujud artinya dia menundukkan diri. 7 kali itu adalah angka kesempurnaan. Berarti Yakub sedang ngasih pesan kepada Esau bahwa dia menundukkan diri sepenuhnya. Sempurna kepada Esau. Pada waktu itu. Saudara, kalau saudara ingat awal Oktober saya ceritakan kepada saudara bahwa Esau sudah jadi penguasa di tanah Sir. Dia sudah perang di tanah Sir. Tanah Sir itu sekitar Yordania saudara ya. Edom, daerah situ. Nah dan Esau menang. Jadi dia punya wilayah, dia punya kekuasaan, dia punya bawahan saudara. Nah pada waktu, makanya dia bisa bawa 400 orang. Lalu Yakub sujud dengan pincang-pincang gitu saudara. Sujud 7 kali. Esau, kepada Esau. Nah ini menyatakan bahwa dia benar-benar surrender. Dia nyerah, total, terserah udah. Total penundukan diri. Tapi perkembangannya apa saudara? Paling tidak sekarang dia sudah berani di depan. Dia berani maju, dia sudah berani korban. Kalau seandainya Esau menyerang dia, siapa yang mati dulu saudara? Yakub dong. Anak-anaknya ada kesempatan untuk lari. Jadi dia sudah mulai berubah. Saudara kan bisa lihat perubahannya pelan-pelan saudara. Tapi enggak langsung jadi superhero gitu saudara. Enggak. Perubahannya pelan-pelan. Pelan-pelan dia sudah mulai jadi seperti Kristus. Mulai berkorban. Berkorban demi keluarganya sama seperti Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Mulai ada
karakter-karakter Kristus itu masuk ke dalam dia. Pelan-pelan saudara. Tapi kan melewati lika-liku banyak macam saudara. Enggak instan semalam. Enggak saudara. Lalu next. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluk lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini adalah pasal ayat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan merubah hati Esau. Esau yang tadinya sudah bawa 400 orang, ini kan sudah bukan niat yang baik. Dia sudah menunjukkan powernya, kekuatannya. Lalu tiba-tiba pada saat bertemu dengan adiknya, hatinya Tuhan ubahkan. Makanya yang bisa merubahkan hati orang itu adalah Tuhan. Yang menggerakkan hati manusia itu adalah Tuhan sendiri. Dia buat mujizat. Yakub pada waktu itu mungkin leganya setengah mati saudara ya. Dia sudah siap-siap mati itu mungkin waktu itu. Kan karena Esau sudah bersumpah dia akan bunuh. Dia mau bunuh Yakub setelah Ishak gak ada. Tapi Tuhan dalam sekejap juga bisa ubahkan hatinya Esau. Nah pada waktu tadi Yakub sujud 7 kali saudara. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau saudara ingat berkatnya di Kejadian pasal 27. Saudara akan temukan berkat Esau yang dicuri oleh Yakub, Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Dikatakan seperti ini saudara. Nah, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Ini berkatnya Esau yang dicuri oleh Yakub saudara. Lanjut. Elohim akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini diambil sama Yakub. Nah ini, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan. Atas siapa? Good, saudara. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkatnya Esau yang dicuri oleh Yakub, saudara. Lalu pada waktu Yakub sujud 7 kali, ini kan menggenapi. Tetapi menggenapinya buat Esau, bukan buat Yakub. Paham maksud saya saudara? Ini kan Yakub mengembalikan sesuatu yang dia curi. Dikembalikan, oke. Dia sujud sesuai dengan nubuatannya Ishak. Jadi berkat itu tidak akan pernah tertukar saudara. Jadi harusnya Yakub yang disembah sama Esau. Tapi tidak pernah terjadi. Padahal dia nyuri kan. Dia ambil berkatnya Esau. Harusnya kan dia yang disembah sama Esau. Esau yang sujud sama dia. Tapi tidak pernah terjadi. Yang terjadi justru tetap sesuai kata-kata Ishak. Tetap ke pemilik yang seharusnya. Siapa saudara? Esau. Jadi dia sujud 7 kali, dia menggenapi berkat Ishak untuk Esau. Loh, kalau saudara pahami ini, saudara pikirkan lebih dalam. Kira-kira Yakub sengaja gak lakukan ini? Enggak saudara. Yang dia lakukan pada waktu itu adalah dia cuma takut mati. Nyerah, dia cuma takut mati, udahlah. Nyerah aja lah, udah pincang juga kan. Nah, dia nyerah aja sujud. Tapi secara tidak sadar, Tuhan itu sedang pakai itu untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Esau. Jadi Tuhan ini bekerja di belakang layar. Secara tidak sadar, maksudnya Yakub gak sadar dia sedang lakukan itu pada waktu itu. Dia kembalikan semua berkat yang jadi miliknya Esau. Tapi dia gak ngerti dia sedang kembalikan itu. Tuhan berkarya di belakang layar. Dia sedang atur. Makanya berkat itu tidak akan pernah salah tempat saudara. Kalau memang Tuhan tujukan itu buat Esau, itu akan buat Esau. Kalau Tuhan tujukan itu buat Yakub, itu akan buat Yakub. Rancangannya itu tidak pernah gagal. Sama dengan saudara dan saya hari ini. Kita semua bekerja di marketplace.
Apa yang jadi berkat saudara? Kalau memang sesuatu ini jadi berkat saudara, profit ini jadi berkat buat saudara, atau customer atau tender ini jadi berkat buat saudara, tidak akan pernah ke orang lain. Karena yang punya otoritas ngatur itu Tuhan. Bukan siapapun yang kasih tender itu buat saudara. Dia yang kendalikan, ini ke sono, ini ke sono, ini ke sono. Kelihatannya orang yang ngasih saudara tender itu, tapi sebenarnya Tuhan yang bekerja di balik layar. Saudara bisa nangkap saudara, dari sini saudara. Saudara bisa nangkap Tuhan ini luar biasa. Dia bekerja itu di luar pikiran kita. Yakub sebagai aktornya dia nggak ngerti. Esau juga mungkin nggak seberapa paham pada waktu itu. Tapi inilah yang terjadi. Dikembalikan semuanya. Mungkin dulu kita sering berpikir ya saudara. Loh Tuhan ini kok nggak adil ya sama Esau? Kok nggak adil Tuhan itu? Kok Yakub curi berkatnya, tapi Yakub terus yang dibela. Yakub terus yang diberkati. Loh, saudara lupa, Esau juga sangat kaya. Makanya dipanggil Lord, Tuhan. Dia sudah punya pangkat, dia penguasa di tanah Sir. Saudara bisa buka ayatnya, ada di, kalau nggak salah di Imamat atau di Ulangan kalau nggak salah. Itu Esau sudah menguasai tanah Sir, dia jadi kaya. Tuhan memberkati dia dengan caranya dia. Seringkali kita merasa, kok gak adil Tuhan ya sama Esau. Ternyata enggak tuh. Tuhan tetap kok dia kembalikan apa yang jadi milik Esau. Keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan, semua atributnya Tuhan, itu di luar pikiran manusia. Kita terlalu kecil untuk bisa mengerti dia secara menyeluruh. Betul saudara? Terlalu kecil manusia ini. Memang gak capable. Contoh. Saya punya anak kecil saudara. Saya ngomong apa dia gak akan ngerti saudara. Ya udah ikut aja pokoknya. Ya ikut, ayo makan. Gitu. Udah ikut, makan. Dia gak mikir besok makan apa, besok ngapain, ini nanti mau ngapain. Gak mikir saudara. Saya ceritakan kenapa gini gak akan ngerti. Karena memang pikirannya kecil. Sama seperti kita dan Tuhan saudara. Kita ini anak-anaknya. Dia jauh lebih besar daripada kita. Jauh lebih besar daripada kita. Makanya kita buka tadi apa, Yesaya 55 atau Yeremia ya? Yeremia atau Yesaya? Nah ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan sudah declare loh saudara di awal. Rancanganmu itu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Seperti tingginya langit dari bumi. Jauh loh saudara. Jauh loh, bukan 1-2 kilo. Tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Amin saudara. Kalau saudara dalam menghadapi situasi dalam hidupmu yang tidak bisa engkau mengerti, baca ayat ini saudara. Rancangannya dia lebih besar daripada rancangan kita. Kita cuma bisa lihat satu bagian, tapi dia bisa lihat semua bagian. Saudara. Makanya dia bilang rancangannya dia lebih besar daripada rancangan kita. Setingginya langit sama bumi, udah tinggi banget tuh saudara. Kita aja gak tahu kok tingginya langit berapa. Betul? Bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa yang bisa saudara lakukan? Percaya. Percaya saja saudara. Loh kok bisa percaya? Kalau kita gak bisa lihat nih, contoh Tuhan sudah lihat jalan sampai sana. Saya cuma bisa lihat sampai sini saudara. Bagaimana kita bisa percaya dia? Dia akan bawa kita ke sana. Kita gak bisa lihat jalannya. Bagaimana saudara? Yang bisa saudara dan saya pegang hari ini adalah fakta bahwa dia sudah mati buat saudara dan saya. Itu adalah bukti termutlak dan terbesar dari cintanya buat kita saudara. Kalau saudara gak bisa lihat jalan di depan, saudara cuma bergantung sama dia, yang saudara bisa pegang apa? Cinta. Kalau Tuhan sudah mati buat kita, dia sudah buktikan cintanya buat kita. Masa sih kita dimasukin jurang? Masa sih kita dimasukkan ke dalam perangkap? Kan gak mungkin saudara. Kalau dia
sudah buktikan dia sayang sama saudara, sayang sama saya, sama kita semua, pasti dia akan lakukan yang baik untuk kita. Namanya orang kalau sudah cinta, gak mungkin dong lakukan sesuatu yang buruk. Betul saudara? Itu. Makanya saudara, dalam hidup kita gak dikasih tahu jalannya sampai ending, sampai mati nanti gimana, sampai rapture nanti gimana, gak dikasih tahu saudara. Supaya saudara hanya bisa percaya sama dia. Sedang dikasih tahu apa? Yang dikasih tahu terus adalah dia sudah mati buat kita. Udah itu aja. Kalau saudara mungkin punya anak, mungkin seperti saya anaknya kecil, dia gak perlu tahu apa-apa. Yang penting tahu papanya sayang sama dia. Papanya pasti akan take care sama dia, akan pelihara dia. Betul saudara? Akan arahkan dia, sudah gak usah tahu macam-macam. Papa kerja hari ini kerja apa, gak ngerti anaknya saudara. Sesimpel itu, saudara. Kehidupan kekristenan itu simple. Saudara hanya perlu percaya bahwa Bapakmu di surga sangat mencintai saudara. Dia pasti lakukan yang terbaik buat saudara. Mungkin saudara belum bisa lihat, mungkin keadaan sekarang gak enak. Tapi saudara tahulah bahwa rancangannya lebih besar daripada kita. Dan itu belum selesai. Amin. Mari kita lanjutkan saudara. Lanjut di ayat berapa tadi? 5 ya? 4 ya? 4, lalu 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatlah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapa orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Elohim kepada hambamu ini. Saudara garis bawahi kata-kata itu. Nih, kalau bahasa Inggrisnya lebih enak dilihat. The children which God has graciously given. Tuhan sudah kasih dengan kasih karunia-Nya buat aku, anak-anak ini. Oke, saudara garis bawahi, nanti kita akan temukan itu lagi. 6. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu, Bilha dan Silpa, beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud pada Esau. 7. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud kepada Esau. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Ini dia berbicara pasukan apa saudara? Yakub gak punya tentara saudara. Ini pasukannya yang dimaksud adalah ternak-ternak yang dikasih. Jadi dia sebelum istri-istrinya tadi dia kasih ternak-ternak dulu di depan. Jadi berapa ekor. Kalau di total itu ada 540 ekor ternak dikasih kepada Esau. Banyak loh itu saudara. Untuk zaman dulu yang hartanya diukur dari berapa banyak ternak itu cukup banyak yang dikasihkan ke dia. Jadi apakah maksudmu dengan seluruh ternak itu yang telah bertemu dengan aku tadi? Drove. And he said, these are to find grace. Ini adalah untuk menemukan kasih karunia di pandangan Tuanku. Kenapa kok dia bilang kasih karunia? Boleh dibuka dalam bahasa aslinya. Itu kata-katanya emang kasih karunia. Itu find favor saudara. Untuk mendapatkan favor. Boleh dibuka aslinya? Yang tadi find favor. Ya, kata-kata yang dipakai adalah hand, favor, grace. Artinya apa? Yakub tahu dia ini gak layak untuk terima pengampunan dari Esau. Tapi dia bilang, aku kasih supaya aku diampuni. Kata-kata to find favor ini biasa digunakan di Alkitab untuk ngomong sama Tuhan. Seakan-akan dia ini merendahkan diri serendah-rendahnya. Nganggap Esau itu kayak Tuhan. Nanti saudara saya akan tunjukin beberapa ayat yang mungkin selama ini kita belum paham. Jadi dikasih semua hartanya saudara. Ini menggenapi nubuatan tadi. Embun. Boleh dibuka Kejadian pasal 27 ayat 28. Yang balik yang tadi. Menggenapi apa yang diberkatkan Ishak kepada Esau. Dikembalikan sama Yakub semuanya. Saudara bayangin saudara. Nah ini embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini berbicara tentang harta saudara. Dia kembalikan semua ternak-ternak itu, hartanya dikasih ke Esau. Saudara bayangkan, boleh kembali ke ayat yang tadi, ayat 8 ya. Saudara bayangkan, Tuhan memberkati Yakub
di rumah Laban, di rumah mertuanya. Betul saudara? Ternaknya jadi banyak, dia jadi tambah kaya. Tuhan memberkati Yakub di rumah Laban. Salah satu tujuannya supaya bisa mengembalikan apa yang dia telah curi dari Esau. Yakub diberkati, tapi salah satu, bukan semua ya saudara, salah satu tujuan dari dia diberkati adalah supaya dia bisa kembalikan apa yang harusnya jadi haknya Esau. Ini di Tuhan ini sutradara yang agung saudara. Dia bisa atur flow ceritanya itu luar biasa. Dia atur semuanya ini dengan indah saudara. Sehingga kalau kita bisa bilang apakah Esau dicurangi? Apakah saudara merasa Esau enggak adil? Enggak. Esau kaya. Esau dapat semuanya yang harusnya punya dia. Mungkin kalau jadi Esau ngapain dulu marah-marah saudara ya. Ternyata akhirnya dikembalikan sama Tuhan. Amin. Tapi kan kita bisa ngomong karena kita udah lihat saudara. Tapi kalau pada waktu menjalani ya marahlah dia. Berkatnya dicuri sama Yakub. Betul saudara? Nah, boleh di ayat 9. Tapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Aku sudah punya banyak, dalam bahasa Ibraninya rab. Itu kalau dalam bahasa Inggris enough, tapi sebenarnya bukan saudara. Yang betul adalah I have plenty. Kalau dibuka itu 7227 itu aku punya banyak artinya. Nah, I have much, I have great. Jadi dia sudah kaya. Gak perlu aku ini. Aku sudah punya banyak. Si Esau bilang gitu saudara. Saudara perhatikan jawabannya dia. Lain dengan jawabannya Yakub. Nah lanjut di ayat 9 ya. 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat favor atau grace, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Dia bilang itu persembahan loh saudara. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya itu kayak tribute, kayak offering. Kayak seakan-akan Esau ini Tuhan atau kayak Firaun yang menerima upeti dari bawahannya. Itu konteksnya seperti itu. Terimalah persembahan ini dari tanganku karena melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Elohim dan engkau pun berkenan menyambut aku. Kita bingung saudara, loh berarti apakah Esau itu Tuhan? Bukan saudara. Maksud Yakub adalah gini. Kalau saudara lihat konteksnya, saudara kan bisa mengerti apa maksud Yakub. Dia barusan bergulat sama Tuhan. Lalu dia namai tempat di mana dia gulat sama Tuhan Peniel. Karena apa? Aku telah melihat wajah Tuhan. Pene itu adalah wajah. Aku sudah melihat Peniel itu Paneel, berarti wajahnya Tuhan. Aku sudah melihat wajah Tuhan dan aku selamat. Nah, dia pakai pemahaman itu pada saat dia ketemu dengan Esau. Dia bilang, aku telah melihat wajahmu itu kayak melihat wajah Tuhan. Aku gak mati. Dia melihat wajah Esau, tapi dia gak mati. Sama seperti tadi dia lihat ketemu Tuhan langsung, tapi dia gak mati. Gitu, saudara. Jadi dia bersyukur, dia selamat. Saudara. Intinya dari perkataan Yakub itu seperti itu. Saudara bisa nangkep maksudnya? Bisa mengerti maksudnya? Jadi dia baru ketemu Tuhan, dia selamat, ini ketemu Esau. Dia harusnya mati kan? Ketemu Esau. Dia ketemu Tuhan kan juga harusnya mati, saudara. Lihat wajahnya Tuhan. Ini dia ketemu dengan Esau, dia juga gak mati. Lalu ayat ke-11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini. Dalam bahasa Indonesia ngomong salam saudara ya. Tetapi dalam bahasa aslinya lebih bagus. Ini saudara. Take please my blessing. Ambilan ini berkatku. Ini baru secara formal dia mengembalikan berkat yang sudah dia curi. Langsung dia ngomong, take please my blessing. Berkat bahasa Inggrisnya saudara ya. Saya gak buka karena jelas banget, berkat. Jadi ini ambilan ini, berkat ini. Tolong. Lanjut, apa itu? Karena Tuhan has dealt graciously. Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepadaku. Terus aku bilang apa? Dan aku punya
segalanya. I have everything. Boleh dibuka? Tuh, bahasa aslinya I have everything, total. Aku sudah punya segalanya. Saudara bayangkan, Yakub ini dulunya bukan orang yang seperti ini. Dia selalu, boleh dibuka ayatnya lagi tadi. Dia selalu ingin apa yang jadi punya kakaknya. Dia selalu ingin jadi kayak kakaknya. Hak kesulungan, berkatnya Ishak diambil. Dia selalu ingin. Tapi kali ini dia bisa kasih. Habis itu dia masih. Ini dia ngasih, ini dia kekurangan duit loh saudara. Hartanya dikasih loh saudara. Betul? Ibaratnya tabungannya berkurang misalnya gitu. Hartanya, asetnya berkurang. Tapi dia masih bisa ngomong, aku punya segalanya. Amin saudara. Aku punya segalanya. Saudara renungkan, saudara bayangkan, memang mungkin agak susah dicerna, susah diterima. Tapi saudara coba direnungkan saudara. Yakub ini gak kayak gitu. Dulu dia tipu-tipu sana, tipu sini. Untuk dapat ini, dapat itu buat aku. Self-center dia, usaha sendiri. Tapi kali ini dia bisa kasih. Lalu dia masih bilang, aku punya segalanya. Jadi dia gak berkurang. Dalam mentalnya dia. Dalam pikirannya dia. Dia udah ngasih, tapi gak ada yang berkurang dari saya. Karena aku punya segalanya. Luar biasa loh saudara. Inilah karena pikirannya dia sudah ke Tuhan. Pikirannya dia sudah habis perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sama seperti waktu Sakeus saudara. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kasih semua hartanya. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa merubahkan manusia. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Yakub ini hatinya berubah. Pelan-pelan dia berubah. Lain sama Esau, dia bilang, aku punya banyak, kata Esau. Tapi Yakub bilang, aku punya segala-galanya. Pada saat kita punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Saudara punya Yesus Kristus, saudara punya segala-galanya. Sama seperti yang Yakub katakan. Dia baru kenal Tuhan. Dia baru ketemu Tuhan. Dia dikasih identitas baru dengan Tuhan. Hatinya mungkin masih fresh. Dia barusan ketemu dengan Tuhan. Langsung berubah, dia bilang, kasih aja semua. Aku punya segala-galanya. Amin saudara. Dalam hidup ini banyak hal yang kita mesti pelajari saudara. Dari perjalanan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk Yakub. Ini pelan-pelan dia sangat sabar. Kasih tahu satu. Dituntun pelan-pelan. Belum dengan sempurna. Habis ini saudara kan lihat lagi. Dia salah lagi saudara. Tapi Tuhan tetap setia. Dia gak pernah kondem, dia gak pernah menghakimi. Dia terus ajarkan, setia nemenin. Sampai nanti Yakub mati. Amin. Nah, dia bilang, because God had dealt graciously with me. Saudara perhatikan kata-katanya dia. Yakub selalu ngomong, Tuhan sudah dealt graciously. God had dealt graciously. Tuhan sudah memberikan kasih karunia buat aku. Tuhan sudah memberikan kasih karunia buat aku. Fokusnya lu beda sama Esau. Esau selalu, oh ya ini gini. Oh ya bawaan ini orangku 400. Nanti kan bilang gitu dia. Yakub selalu center dan fokusnya adalah Tuhan. Karena Tuhan sudah berbelas kasihan buat aku. Karena Tuhan tadi waktu dia bilang, siapa ini? Ini anakku. Ini yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Kasih karunia dia memberikan kepadaku. Jadi dia tahu bahwa semua itu pemberian. Karena apa saudara? Yakub waktu dia berangkat ke rumah Laban di Padan Aram, dia gak bawa apa-apa. Dia cuma orang aja dia ke sana saudara. Dia gak bawa harta. Tapi dia pulang dengan bawa berkat. Di sini dia menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan. Nah, luar biasa saudara, dalam kita juga mesti tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Kita bisa sampai hari ini itu semuanya dari Tuhan. Berikan semua kemuliaan buat dia. Berikan semua glory itu
bagiannya dia, semuanya karena dia, semuanya karena dia. Ini yang Yakub lakukan. Saudara beda. Makanya kalau kita, saya lanjutkan sebentar. Lalu dibujukna Esau sehingga diterimanya. Artinya kalau seorang menerima pemberian, itu artinya mereka itu rekonsiliasi, berdamai. Makanya Yakub ini ngasih ke mereka, ayo damailah gitu. Intinya dalam zaman itu kalau pemberian itu diterima, persembahan itu diterima, berarti mereka berdamai. Nah, ini saudara bisa paham konteksnya, bagaimana pada waktu itu Esau dan Yakub. Kalau saudara renungkan, sebenarnya yang lebih benar itu Esau atau Yakub, saudara? Esau. Dia nggak ngelanggar kata-kata bapaknya. Dia cuma melanggar dengan cara dia menikah sama perempuan-perempuan Kanaan, itu aja. Esau nurut sebenarnya, saudara. Tetapi dia tidak punya rasa tertarik sama sekali dengan Tuhan. Gak pernah loh Esau nyebut Tuhan. Gak pernah. Tidak ada disebutkan Tuhan di sini. Esau gak pernah ngomong Tuhan. Esau itu orangnya, maksudnya kita sebenarnya tahu Esau ini yang lebih benar daripada Yakub. Tetapi dia gak tertarik sama Tuhan. Yakub gak benar, tapi dia tertarik sama Tuhan, hatinya condong ke sana. Meskipun dia hidupnya gak benar, saudara. Tapi Tuhan didik dia pelan-pelan. Jadi dalam dunia ini orang-orang tipenya beda-beda, saudara. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi Esau? Dia mengasihi. Dia genapi semua janjinya buat Esau kok. Apakah Tuhan mengasihi Yakub? Tuhan sangat mengasihi Yakub. Meskipun dia menipu, dia salah, dia masih menyembah berhala, Tuhan masih berkarya dalam hidupnya. Dia setia tunggu sampai Yakub itu percaya sama dia. Betul, saudara? Jadi berkatnya masing-masing. Berkatnya sendiri-sendiri. Berkatnya Esau materialistis, material. Semua yang bersifat material, harta, terus kekuasaan, itu jadi berkatnya Esau. Tapi buat Yakub, berkatnya Yakub adalah dia mendapat kasih karunia untuk menurunkan Mesias. Perjanjian itu, perjanjian Tuhan dengan manusia, covenant yang di Taman Eden itu diteruskan melalui Yakub. Melalui keturunan Yakub. Berkatnya Yesus Kristus. Tapi apakah Yakub gak kaya? Kaya. Ini loh, saudara bisa lihat gimana sih Tuhan itu berurusan dengan orang-orang ini. Gimana sih Tuhan ini berurusan dengan masing-masing mereka. Ini sebuah contoh yang menurut saya baik lah. Supaya kita lebih paham, lebih mengerti. Oh iya, ternyata bagiannya masing-masing. Bagiannya Yakub gak bisa dilakukan Esau. Bagiannya Esau yang gak bisa dilakukan Yakub. Memang sudah ada role-nya, perannya sendiri-sendiri. Dan Tuhan itu adil. Dan Tuhan itu baik. Amin, saudara. Nah, kalau kita lanjut, saudara ya. Di ayat yang ke 12. Ayat 12 ini dikatakan seperti ini. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Lu tak temenin, katanya Esau gitu. Dikawal. 13. Tetapi kata Yakub kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Yakub itu kalau bilang itu dirinya hambaku. Esau itu tuan, dia hamba. Dia selalu merendahkan diri gitu, saudara ya. Dia mau ambil hatinya lah. Yakub ini pintar, saudara. Dia katakan, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku ada kambing domba, lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru suatu hari saja maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. 14. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku. Dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Sir. Saudara perhatikan, apakah Yakub akan ke Sir? Sir ini rumahnya Esau. Apakah Yakub nanti akan ke sana? Enggak. Enggak akan ke sana. Ini bohong aja dia.
nanti saudara akan lihat, ini bohong aja dia supaya Esau cepat berangkat, cepat pergilah. Sebenarnya dia gak seneng, gak mau deket-deket, ya udah damai tapi gak mau deket-deket lah gitu. Kurang lebih seperti itu situasinya. Lanjut 15. Lalu kata Esau, kalau gitu kutinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku, dari 400 itu. Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat favor, grace di hadapan Tuanku. 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Sir. 17. Tetapi Yakub berangkat kemana saudara? Sukot. Ya nggak akan berangkat ke sana. Lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Masih bohong saudara? Masih, manusia kok. Wataknya yang lama masih ada? Masih. Menipu kok saudara. Wataknya masih ada. Ini loh Tuhan saudara, baik dia. Masih berbelas kasihan sama orang seperti ini. Baru benar, salah lagi saudara. Lanjut 18. Nah, dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 19. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi dia mau menetap di situ saudara, dibeli tanahnya. Padahal pada waktu pertama kali Tuhan itu ketemu dengan dia di Betel. Ada malaikat naik turun, nanti kamu akan kembali. Kamu akan bangun rumah buat aku di sini. Tuhan bilang gitu kan. Pada waktu itu di Betel saudara. Nah setelah Yakub berangkat, yang soal waktu itu Tuhan Yakub sempat berjanji, kalau kamu bawa aku pulang, aku akan kasih perpuluhan. Tapi kan nggak pernah dikasih perpuluhan sama Tuhan. Itu cuman omongan aja pada waktu itu saudara. Nah harusnya Yakub ini balik ke Betel. Ke tempat di mana pertama kali dia keluar. Harusnya. Memang secara resmi setelah kejadian di Betel itu Tuhan belum pernah ngomong, kamu harus pulang ke Betel. Enggak. Tuhan cuma ngomong pulanglah ke tanah Kanaan. Pulanglah ke tanah Kanaan. Tuhan itu ngomong seperti itu saudara. Tapi sebetulnya para pelajar Alkitab juga percaya Tuhan itu maunya dia ada di Betel. Tempat pertama dulu. Kamu berangkat tangan kosong, sekarang kamu udah pulang, baliklah lagi ke situ. Saudara, nanti dia akan kembali ke Betel di pasal 35, saudara. Ini pasal 33. Di pasal 35, Yakub akan kembali ke Betel. Tuhan akan ngomong, bangkitlah, berangkatlah ke Betel. Tapi ini dia malah berhenti di Sikem. Dan Sikem ini adalah kota pagan, saudara. Jadi mereka semua adalah penyembah berhala di situ. Lalu dia malah beli tanah di situ, menetap di situ. Dia nggak pulang, bahkan nggak pulang ke Ishak. Waktu itu Ishak kalau nggak salah di Berseba, itu di sebelah selatan lagi. Dia nggak pulang ke Ishak. Kenapa dia nggak pulang ke Ishak? Nanti kita akan tahu jawabannya di pasal 35. 34, 35 kita akan tahu lah kenapa kok dia nggak mau pulang ke tempatnya Ishak. Tapi dia tinggal di sini saudara. Harusnya dia ke Betel. Di pasal 35 Tuhan suruh dia ke Betel. Tapi dia milih tinggal di sini. Dia berhenti di sini. Nah inilah Yakub saudara. Dia selalu saudara. Mungkin dia ini belum percaya full sama Tuhan. Makanya dia gak ikut full sama dia. Saudara ayat 20 ada ya? Ada ayat 20 gak? Ia mendirikan mezbah di situ. Dan dinamainya El Elohe Israel. Ini Allah Israel adalah Allah, Elohim Israel adalah Elohim. Tuhan adalah Elohim Israel. El Elohe Israel. El adalah Tuhannya Israel. Pada waktu itu saudara, dia bikin mezbah di situ. Nah harusnya dia bikin mezbahnya itu bukan di sini, tapi di Betel sesuai dengan omongan pertama kali pada waktu dia berangkat. Tapi dia dibikin di sini saudara. Nah inilah kisah Yakub saudara. Nanti kita akan lanjut next time di Sikem saudara. Berhenti di sini ini akan menyebabkan banyak masalah buat keluarganya dia. Berhenti di Sikem ini akan menyebabkan banyak masalah buat keluarganya Yakub. Karena dia gak nurut saudara.
Dia nggak nurut Tuhan. Dia berhenti di Sikem, nanti akan terjadi banyak hal yang nggak mengenakkan buat Yakub di sini. Tapi Tuhan baik, saudara. Dia tetap setia sama dia, sama Yakub. Makanya saudara, Tuhan kita ini tetap disebut Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Salah satu tujuannya adalah apa, saudara? Mereka ini bukan orang sempurna. Abraham sampai akhir gak percaya. Sarah mau diberikan kepada Abimelek. Terus habis itu Ishak juga sempat ada masalah, gak percaya juga. Yakub lebih parah lagi, saudara. Artinya apa? Tuhan ini adalah Tuhan dari orang-orang yang tidak sempurna. Tuhan kita bukan Tuhan orang-orang sempurna. Makanya dia sebut Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. 3 ini bukan orang sempurna. Dulu mungkin kita mengira 3 ini sempurna. Tapi ternyata enggak. Mereka juga sama seperti kita. Dan Tuhan tetap mau disebut sebagai Tuhannya mereka. Amin, saudara. Itu loh, saudara, Tuhan kita. Tuhan kita sangat baik. Makanya kalau kita lihat ini, saudara akan temukan bahwa sebenarnya memang Alkitab bukan tentang kita. Alkitab bukan tentang manusia yang baik. Bukan tentang moralitas kebaikan manusia, tokoh-tokoh siapapun. Aku mau jadi seperti Daud. Mau jadi seperti mau jadi seperti Daud. Mau jadi seperti ini Yakub. Mau jadi seperti Yehuda. Jangan, saudara. Jadinya seperti Yesus. Bukan seperti mereka, karena mereka penuh dengan ketidaksempurnaan. Nanti saudara akan lihat 4 anaknya. Saya kasih bocoran aja untuk yang selanjutnya. 4 anak dari Yakub ini semuanya kacau, saudara. Anak yang tidak dicintai, anak dari Rahel ini, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, ini semuanya hancur. Anaknya Lea, ya, 4 anak Lea. Ini semua akan kacau. Karena, ya ini tadi, karena dia main favorit. Oh, lebih sayang sama yang Rahel, ini gak sayang, gitu, saudara. Akhirnya rumah tangganya jadi hancur. Saudara akan lihat di Sikem nanti anaknya yang perempuan dari anak Lea akan diperkosa. Tetapi Yakub sama sekali tidak gubris, saudara. Yakub gak memikirkan anaknya sama sekali. Karena yang diperkosa adalah anak dari Lea. Dia gak peduli. Dina yang diperkosa. Makanya akhirnya Simeon dan Lewi, anak yang nomor 2 dan 3 ini yang bunuh satu kota. Itu adalah genosida mungkin yang pertama yang tercatat di Alkitab kali, saudara. 1 kota dihabisin sama dia. Anaknya Yakub yang nomor 2 dan 3. Tapi Yakub komennya itu gak ada komen tentang anaknya yang diperkosa. Tidak ada, saudara. Yakub benar-benar gak sayang sama anak-anaknya yang dari Lea. Nah inilah menyebabkan banyak kehancuran, keretaan di rumah tangganya. Karena itu, favorit. Oh ini lebih sayang ini gak sayang. Itu akan menyebabkan banyak sakit hati. Banyak kehancuran dalam rumah tangga. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah negor Yakub. Dia biarin Yakub melalui itu. Biar Yakub itu belajar sendiri. Nanti dia akan panggil Yakub, arise, bangkitlah. Bahasa yang sama ini dipakai untuk melambangkan resurrection. Bangkitlah, ayo berangkat ke battle. Tuhan kita luar biasa, saudara. Dia izinkan Yakub melewati banyak masalah, naik turun dalam hidup, naik turun dalam hidup, naik turun. Sampai nanti pada akhirnya Yakub menjadi sempurna. Karakternya dibentuk terus, dikikis terus. Melalui setiap masalah itu, saudara. Melalui setiap proses dalam kehidupan saudara dan saya, kita juga sedang dibentuk, saudara. Karakter kita sedang dibentuk. Semakin hari semakin percaya. Semakin hari semakin yakin. Pasti ditolong. Tuhan pasti tolong. Semakin hari semakin percaya sama dia. Semakin percaya bahwa dia baik dan dia mengasihi kita. Amin, saudara. Makanya sepanjang umur hidup kita, sisa dari hari-hari kita di bumi, kita semua gak ada yang tahu, saudara. Umur kita sampai berapa lama. Umur kita sisa berapa hari lagi di dunia ini. Kita gak ada yang tahu kok, saudara.
Apakah ada orang yang bisa tebak, oh tanggal sekian bisa mati? Enggak. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya dalam sisa hidup kita ini, kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Berjalan bersama-sama dengan Dia dalam hubungan dengan Dia. Kekristenan bukan sebuah agama, kekristenan adalah sebuah hubungan. Hubungan seperti seorang bapak dan anak, seperti seorang sahabat, terserah saudara. Dia nyatakan dirinya kepada saudara seperti apa. Saudara akan jalan bersama dengan Dia setiap hari dalam hidup saudara. Kontak dengan Dia, connect dengan Tuhan. Dia hidup kok saudara. Dia bisa diajak omong, Dia bisa memimpin saudara. Dia akan pimpin setiap langkah saudara melalui dalam hari-hari dalam hidupmu. Sampai saudara nanti bisa percaya sama Dia. Kalau kita belum kenal orang, misalnya nih kita ninggal HP. Mau ke toilet dulu ya, tinggal HP-nya di meja. Kita makan nih sama orang. Kalau orangnya baru kenal berani tinggal HP? Gak berani saudara. Tapi kalau saudara ibaratnya kita udah kenal, bilang saya permisi ke toilet dulu ya, ini HP ditinggal. Percaya gak? Percaya. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita kepadanya kalau kita belum kenal Dia? Pada saat saudara semakin mengenal Dia dalam hari-hari di hidupmu, semakin kita bertambah umur, semakin kita kenal Dia, semakin kenal Dia, semakin kenal Dia. Saudara akan serahkan hidup ini dalam tangannya. Karena saudara tahu, Dia gak mungkin rancangan yang buruk buat saudara. Dia pasti rancangan yang baik. Nah itulah kepercayaan itu akan dibangun dengan hubungan. Tapi Tuhan itu setia. Dia yang akan terus menyatakan kepada saudara bahwa Dia bisa dipercaya. Ini loh, aku sudah lakukan ini. Ini loh, aku sudah lakukan. Dia akan terus yakinkan saudara bahwa Dia bisa dipercaya. Pada saat nanti saudara bisa full percaya sama Dia, itulah mungkin saudara, harimu udah selesai di sini. Karena hidup ini adalah perjalanan. Goalnya apa? Dia yang tahu saudara. Tapi hubungan ini yang penting dalam hidup ini. Bukan tentang kita harus mendapatkan ini, kita harus mendapatkan ini, achieve ini. Enggak ada saudara. Dalam hidup orang Kristen, dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, yang kita bangun setiap hari adalah hubungan dengan Dia. Bukan yang lain-lain saudara. Saudara nanti, kalau misalnya saudara ditanyain hari ini, saudara pada saat hari ini pulang dari sini saudara dipanggil Tuhan, kira-kira saudara yakin gak saudara masuk surga? Belum tentu kok orang yang di gereja itu yakin dia masuk surga. Tapi kalau saudara punya hubungan dengan Dia, saudara ngomong dengan Dia, saudara benar-benar personal dengan Dia, yakin sekarang loh mati masuk surga. Karena saudara kenal sama Dia. Nah itu pengalaman pribadi inilah yang membentuk hidupmu sampai kenal dengan Dia. Do you know Him? Apakah saudara benar-benar kenal Dia? Kita makanya di gereja NCC kita mengajarkan orang untuk benar-benar kenal dengan Dia secara pribadi. Bukan melalui pastor, bukan melalui orang-orang di sini. Enggak saudara. Kita ibaratnya kita mengajarkan kenal lo langsung dengan Tuhannya. Dengan sumbernya aja langsung. Ngapain lewat, dalam tanda kutip mungkin dalam bahasa bisnis, ngapain lewat makelar? Langsung ke sumbernya aja. Langsung ke produsennya aja. Langsung aja akses ke Dia. Gak usah lewat kita. Gak usah lewat siapapun saudara. Karena Dia ada kok bersama-sama dengan saudara. Kan ironis. Saudara tanya Tuhan, tolong Bu Pendeta, Tuhan ngomong apa? Padahal Tuhan di dalam saudara. Loh kenapa gak ngomong sendiri? Ironis kan saudara? Nah itulah orang-orang Kristen. Cari nabi. Ya Tuhan ngomong apa saudara? Padahal Tuhannya di dalam diri sendiri kok. Kenapa gak diajak ngomong? Amin saudara? Ya inilah beberapa banyak kepercayaan yang lama, di perjanjian lama yang kita mesti buang saudara. Karena kita sudah hidup dalam perjanjian baru. Darah Kristus sudah membuat Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara. Kita sudah ciptaan yang baru. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik buat kami. Tunjukkan kasih-Mu lebih dalam lagi setiap hari Tuhan. Biarkan kami di NCC setiap hari mengalami kebaikan-Mu yang di luar logika manusia. Biarlah setiap jemaat NCC semakin hari semakin percaya bahwa hidup mereka ada di tangan-Mu. Dan Engkau yang mengasihi mereka pasti akan merencanakan yang baik buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan NCC dalam tangan-Mu Tuhan. Ini adalah umat-Mu, ini adalah gereja-Mu, ini adalah domba-domba-Mu Tuhan. Engkaulah gembala kami yang agung. Kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Setiap pribadi yang ada dalam gereja ini, Engkau pelihara. Engkau berbicara kepada masing-masing kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.